ini ada sedikit waktu atau momen dimana gas ini, walaupun kemarin udah tak coba untuk reset ini ya, reset ECU ya, terus saya cleaning dan sebagainya. Cara resetnya kita perhatikan indikator di milnya ya. Jadi ketika kita nyalakan itu kedip 3 kali kurang lebih. Nanti setelah kedip 3 kali posisi seperti ini ya, ini kita copot. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini kita kembali lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Nah, pada konten dari rumah kali ini mungkin aku yang pertama mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 ini menjadi awal tahun yang baik ya, awal tahun yang baik untuk harapan-harapan, wish dan sebagainya. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini juga lekas tercapai, lekas terkabul, amin. Lalu ya pada video kali ini aku mau cerita aja sedikit, sama nanti mau melakukan sedikit review ya dari beberapa waktu lalu aku melakukan perjalanan ya seperti itu ya. Jadi di belakang ini kita lagi sama si Sumber atau si Supra Gitar 150 yang mana pada video sebelumnya kita servis ya, kita servis dan kita upgrade beberapa komponen, beberapa part. Yang pertama mungkin dari eksterior, dari looknya dulu, yaitu dari hand grip ya, yang kelihatan, yang memang langsung kita rasakan feelnya. Terus dari jalurnya ya kita pakai ARM ya, dan selanjutnya di sini ada yang sedikit nongol warna biru, itu radiator cap kita pakai ARM juga ya. Jadi karena radiator cap ini universal ya, Honda, ARM juga menciptakan itu untuk yang universal, jadi kita pakai ya. Jadi ternyata rodok mending ya, rodok mending kayak gitu ya. Nah selanjutnya apa, selanjutnya ya itu ya kemarin filter ya, filter kita ganti dengan yang baru. Terus TB kita cleaning ya, full oli kita ganti pakai motul 1040 ya, 10W40 ya, saya motul GP series kalau nggak salah. Nah dari yang kemarin coba tak servis ya di bulan Desember ya, tahun lalu berarti ya, sudah 1 tahun itu ya. Itu motor ini tak bawa ke yang pertama ke Kebumen ya, untuk mengikuti ada event di sana ya, tapi bukan event motor. Aku motoran ya, pakai motor ini ke Kebumen ya. Yang tak rasain ya so-so lah, nggak terlalu kerasa banget ya, nggak terlalu kerasa banget untuk ya sama kayak biasanya aja ya gitu ya. Tapi memang salah satu yang tak rasain sedikit lebih enteng ya, karena filternya juga lebih clear, lebih bersih, dan olinya baru, itu satu. Yang kedua, nah motor ini kemarin tak bawa ke Dieng ya. Nah di Dieng ini ngapain kemarin sama temenku ya, berdua doang. Tapi memang kita motoran sendiri-sendiri ya ke Dieng itu. Nah kita selama di Dieng ya menikmati indahnya Dieng ya, yang memang waktu ke sana itu pas Nataru ya, habis Natal ya, habis Natalan menuju tahun baru. Tapi alhamdulillah tidak terlalu padat ya, tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai, sehingga menyebabkan kemarin perjalanan sebenarnya bisa cepat ya, kurang lebih 2 jam atau 3 jam, 2 jam harusnya ya. Tapi karena ada 1-2 hal yang kita nggak bisa kenceng-kenceng, termasuk faktor safety ya, jalan rusak dan sebagainya, sehingga kita estimasikan untuk perjalanan berangkat itu 3 jam, pulangnya 4 jam. Jadi memang lama di perjalanan ya, walaupun nantinya di Diengnya ini cuma beberapa puluh menit mungkin ya, nggak sampai 1 jam ya. Tapi ya itulah ya, kondisinya seperti itu. Nah di sini aku sedikit cerita, mungkin ada hal yang kalau teman-teman ngikutin di Instagramku kemarin tak share ya, motor ini setelah tak servis ya full ya kemarin ya nggak full banget ya, tapi minimal di TB bersih ya, intake-nya bersih, terus kita pakai olinya baru ya. Jadi
Dan sendirian ya, syaratnya sendirian, tidak boncengin orang, tidak membawa beban yang terlalu berat. Motor ini mencatat untuk konsumsi bahan bakar yang tak hitung tapi tidak menggunakan MID yang ada di sini ya, karena MID-nya si Supra GTR ini sangat-sangat ya miskin fitur ya, tidak seperti motor zaman sekarang ya, tidak seperti kompetitornya ya MX King ya, di waktu yang sama tripnya juga beda ya, ada AB, ini cuma A gitu ya, trip doang gitu ya. Ya itulah Honda ya. Jadi kalau kamu mau nyari fitur yang lengkap ya Honda bisa menjadi salah satu pertimbangan ya, karena segmen-segmen ya, ada segmennya kayak gitu ya, kayak apa ya Matic lah kalau kita lihat gitu ya kan. Kalau Beat itu segmen mungkin bisa dibilang paling bawah gitu ya. Kalau mau agak naik atasnya bisa masuk ke Beat Street kayak gitu ya, Beat Street. Atau kalau mau yang lebih stylish, lebih ini, kita pakai Scoopy ya. Itu kan mesinnya sebenarnya mirip-mirip ya, 110 ya kayak gitu. Nah itu segmented banget di Honda ya. Nah itu terjadi juga di sini. Kalau mau tripnya lengkap ya pakainya CBR ya. Tapi kalau mau yang simple ya Sonic lah. Sonic itu paling simple ya. Dan CB 150. Oh enggak, Sonic itu paling simple. Sonic ini, terus CB 150 sama CBR, karena CB 150 sama CBR itu ada trip A, trip B, ada jam ya. Di sini nggak ada sama sekali. Sonic juga nggak ada ya. Tapi kita nggak bisa protes ya kayak gitu ya. Jadi memang ya bawaan motornya kayak gini, masa kita mau bilang ke AHM tolong buatin, ya nggak bisa juga, ente siapa kan kayak gitu ya. Nah dari perjalanan yang tak tempuh kemarin kurang lebih sekitar 7 jam bolak-balik, ini mencatat untuk konsumsi bahan bakar ini tak hitung ya dengan model full to full ya. Jadi berangkat ini tak isi penuh ya, bener-bener penuh sampai luber malah ya, penuh terus. Tapi itu belum tak hitung, itu belum tak hitung untuk full to fullnya berapa nantinya ya. Tapi intinya dari penuh aku sampai ke Dieng kemarin. Di Dieng ya jalannya kayak gitulah ya, Dieng nanjak, terjal dan sebagainya. Terus pulangnya itu tak isi 20 ya, di daerah mana ya, di daerah yang pulang ya, turun ya, pokoknya turun SPBU yang arah ke Wonosobonya itu tak isi 20.000. Tapi ya di motor ini kemarin karena memang kami salah perhitungan ya budgetingnya, jadi kami isi yang hemat saja, kita isi Pertalite. Kita isi Pertalite ya, karena memang sebenarnya yang tak rasain nggak terlalu beda jauh ya Pertamax sama Pertalite ya. Nah secara ayo feel orang awam ya seperti saya ya, nggak ada bedanya. Nah 20.000 itu tak isi di pom bensin yang arah Wonosobo. Habis itu kan dia full lagi nih ya, kurang lebih lah ya full. Terus tak bawa sampai dengan ke Purwokerto, jadi kurang lebih perjalanan tadi 7 jam ya, 4 sama 3 sama 4 itu di sini. Terus di Purwokerto tak isi lagi penuh ya, jadi di sana 20, terus di sini penuh sampai luber itu 25.000, berarti total 45.000 untuk pengeluaran uangnya ya, untuk konsumsi bahan bakarnya, untuk membeli bahan bakarnya. Nah sekarang pertanyaannya Pertalite berapa sih per liternya? Itu 10.000. Jadi kalau 45.000 dia dapat 4,5 liter, betul ya? Nah 4,5 liter kemarin baru tak hitung nih ya. Jadi ketika berangkat itu kilometer awal di tripnya 758,6 kalau nggak salah, nanti ada di footage-nya. Terus waktu pulang itu 1006,6, jadi kurang lebih ada 248 kilometer ya yang ditempuh motor ini selama kurang lebih 7 jam. Nah dari 248 km itu dia dibagi, pembaginya adalah 4,5 liter, 4,5 liter. Nah dapat 55,1. Nah ini memang menjadi salah satu rekor ya yang pernah dicatatkan si Supraku ini, si Sumber ini. Karena sebelumnya walaupun aku makanya tangannya tak sekolahin kayak gitu ya, ini paling mencatat maksimal di 50. Nah ini gila banget ya, karena kita tahu trek Dieng itu seperti apa. Di sana elevasinya luar biasa dan dia bisa dapat di atas 50 itu udah luar biasa ya untuk sekelas motor 150 cc. Bang, itu kan hitunganmu nggak akurat ya, terserah ya, dalam artian kan metode pengujian keiritan itu kan banyak. Dari MID boleh ya, model full to full boleh ya,
atau yang lain boleh silahkan. Kalau saya menggunakan full to full dan dapatnya segitu, 55,1 km per liter. Jadi kalau asumsinya tangan saya ini tidak gatel ya untuk ngegas ya dan sebagainya, ya dapatnya segitu ya, kurang lebih, apalagi dalam kota bisa lebih hemat lagi. Tapi memang itu hanya berlaku untuk sendiri ya, tidak boncengan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kecepatan konstan ya, jadi tidak dari pelan gas kencang tidak seperti konstan ya. Jadi kalau misalkan jalan 40 ya 40 terus, 60 terus ya, insya Allah itu adalah sedikit formulasi ya yang kemarin tak coba dan dapat segitu. Nah, hitungannya hemat nggak kalau 55,1 km per liter ya. Untuk sejauh ini yang tak rasain ini hemat banget ya, sangat hemat untuk usia motor yang sudah tidak lagi muda ya, karena motor ini hampir berapa ya, hampir 10 tahun sudah ya menemani saya ya, dari 2017 ya, dimana pertama kali muncul di konten itu di 2020 ya, waktu COVID ya. Dan di video ini kurang lebih sudah hampir 4 tahun motor ini untuk tayang seperti itu. Nah, jadi itu sedikit cerita. Nah, tapi memang dari keiritan itu ada sedikit kemarin, nggak tahu ya, entah karena suhu, entah karena mungkin faktor yang lain, kan saya nggak tahu ya, karena saya juga manusia awam gitu ya dan sebagainya. Ini ada sedikit waktu atau momen di mana gas ini, walaupun kemarin udah tak coba untuk reset ini ya, reset ECU ya, terus saya cleaning dan sebagainya, itu ada momen dia nyantol ya, susah untuk baliknya. Nah, untuk seperti itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada beberapa ya, dari kalau sulit langsam, bisa dari ya CV-nya error ya, itu satu. Yang kedua bisa juga dari TPS-nya error ya, atau dari TB-nya mungkin ada sesuatu yang mengganjal, bisa juga ya, atau dari ECU-nya kelistrikan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kalau di motor injeksi ini kemungkinan atau potensi-potensi yang kemudian harus kita cek. Nah, di sini di video kali ini juga aku mau coba melakukan bahasanya semacam reset ya, reset TPS untuk si Supra GTR ini. Kenapa? Karena ya ada sedikit kendala kemarin setelah pulang ya dari Dieng itu, bukan langsamnya, jadi ketika digas udah dilepas kayak gitu ya, jadi throttle posisinya 0%, itu dia turunnya lama ya. Nah, ini bisa karena beberapa hal ya, nah salah satunya di sini nanti kita coba untuk reset si TPS sama si ECU-nya gitu ya. Nah, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, di sini sudah tak sediain beberapa tools ya. Ada kunci L, nanti kita gunakan untuk membuka di sini. Bisa nggak kita buka sekalian aja? Nah, selanjutnya di sini sudah tak sediain. Mungkin kalau teman-teman masih bingung cara ngereset ECU-nya gimana, bisa ditonton pada video sebelumnya ya, yang sudah pernah tak upload ya. Nah, di sini ada beberapa tool. Yang pertama tak sediain adalah ini handmade ya, buatan. Ini dari ini ya, spiral kunci ya. Karena tool yang sebenarnya saya sudah beli waktu itu lagi hilang, lagi nggak tahu kemana. Ini tak buat. Ini yang pipih, dia untuk nantinya ngereset si ECU. Nah, atau untuk ngonekin si ECU ya. Nah, ngonekinnya kemana? Di sini ngonekinnya ke kabel yang hijau dengan biru ya. Kita konekkan. Nah, di sini kita bisa lakukan dua hal ya. Nanti kita reset ECU-nya ya, untuk kemudian bisa nantinya kita lebih maksimal hasilnya. Kita reset ECU dan nanti kita coba untuk reset TPS gitu ya. Nah, untuk reset pada video kali ini mungkin kita fokus ke reset TPS saja, biar nanti ECU-nya kan udah pernah ya kita bahas.
Nah, setelah itu di sini kita gunakan apa namanya? Ini saya sediakan pinset ya, yang untuk cabut uban. Kenapa? Karena memang soketnya kecil ya. Nah, jadi di posisi awal itu seperti ini ya. Dia terkoneksi untuk jumpernya, resetnya itu satu. Yang kedua ini ya, soket reseternya. Dan yang kedua nanti kita jumper di sini sehingga nanti ketika kita nyalakan si fan ini dia akan berputar ya. Nah, untuk nanti cara resetnya kita perhatikan indikator di milnya ya. Jadi ketika kita nyalakan itu kedip 3 kali kurang lebih. Nanti setelah itu, setelah kedip 3 kali posisi seperti ini ya, ini kita copot, dia berkedip maksimal 10 kali kita matikan ya. Oke, kita coba dulu. Ini kalau terlalu terang mohon maaf ya, karena memang di luar. Nah, 1 2 3 kita copot. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, kurang lebih 8 maksimal 10 kali. Nah, itu untuk cara reset kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Kita coba copot aja. Jadi kita copot semua, tapi jangan lupa ya, setelah kita lepas ini kita pasang dulu. Ini kita pasang dulu kemana, ke sini ya. Memang agak ini ya, agak challenging ya di apa namanya, di proses pemasangan ini agak challenging. Wait, nah pastikan klik. Nah, di sini boleh ditutup lagi, nggak masalah ya, karena udah selesai. Nah, kalau udah gimana, kita coba untuk menyalakan. Harusnya dia tidak ada lampu milnya atau multiple information lightnya, dia nggak nyala. Nah, nanti kalau setelah nyala kayak gini, ini memang sekalian tak panasin aja ya motornya, karena memang belum tak panasin, hari ini belum kemana-mana. Dia harusnya ketika kita coba nanti untuk gas, ya kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya outputnya adalah di sini kondisi TPS-nya dia kembali ke setelan pabriknya si Honda ini ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu untuk cara resetnya. Jadi mohon maaf ini agak panjang ya, banyak ceritanya, tapi nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Untuk video kali ini kita coba untuk reset si TPS Supra GTR ini sehingga dia bisa normal kembali ke ini ya, mungkin si correction ECU-nya error dan sebagainya, biar dia bisa kembali ya untuk bacanya seperti layaknya normalnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf nggak banyak yang bisa saya berikan untuk sharingnya, sedikit saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like. Nah, teman-teman suka video motor seperti ini, komen di bawah dan di subscribe channel Citi Pro Motovlog. Teman-teman mau support terus channel ini agar selalu bisa dapat terus bagian informasi buat teman-teman semua. Dari kita sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you, bye bye. Ya, yos ginilah. Belum bisa banyak ya yang tak modif. Makasih. Boom.